Halo, selamat sore Sobat Fermentasi Nusantara. Dimanapun Anda berada, apa kabar? Kembali lagi di YouTube channel Fermentasi Nusantara bersama saya Harnas. Nah, kali ini kita pakai seragam Fermentasi Nusantara sebab kita mau ketemu bosnya Fermentasi Nusantara nih hari ini. Yaitu tamu kita pada kesempatan ini adalah Bapak Bambang Britono ya. Nah, Pak Bambang mungkin silakan memperkenalkan diri dulu. Oke, nama saya Bambang Britono. Saya nih sebetulnya hanya salah satu dari 9 pendiri Fermentasi Nusantara. Dan kawan-kawan termasuk Kang Harnas nih juga salah satu pendiri yang kebetulan saya didaulat diminta untuk menjadi ketuanya. Jadi saat ini saya adalah ketua Gerakan Fermentasi Nusantara. Oh, Gerakan Fermentasi Nusantara. Oke, yang kaosnya kita pakai sekarang ini ya sebagai logonya. Nah, Pak Bambang, mengapa Pak Bambang memilih memperjuangkan fermentasi Nusantara? Nah, mungkin teman-teman udah kenal Pak Bambang punya karir yang cukup panjang gitu ya. Setelah selesai dengan karirnya, justru Pak Bambang memilih memperjuangkan fermentasi Nusantara. Nah, alasannya apa, Pak? Ya, kebetulan kita nih yang bergabung di Fermentasi Nusantara kan adalah pencinta dan penikmat kuliner Nusantara. Betul. Dan ini kita sebetulnya adalah gabungan dari berbagai macam pegiat dari kuliner Indonesia. Nah, saya melihat ada keunikan yang belum terangkat, yaitu fermentasi gitu. Kenapa fermentasi? Karena saya kadang-kadang heran gitu ya, banyak sekali produk-produk fermentasi dari luar negeri yang membanjiri pasar kita gitu ya. Tapi produk-produk fermentasi Nusantara itu masih banyak yang belum dikenal. Ataupun kalau ada, itu ya dikonsumsi setiap hari seperti tempe gitu ya. Tapi harganya ya satu balok ya 5.000 perak lah gitu kan. Kenapa kok nggak bisa diangkat dan bisa dijual dengan harga yang lebih baik, dengan citra yang lebih baik? Itu sih awalnya. Nah, di samping itu saya juga melihat di balik fermentasi. Fermentasi itu apa sih sebetulnya? Fermentasi ini kan suatu proses alam yang terjadi karena bantuan dari mikroorganisme. Betul. Yaitu bakteri dan jamur gitu kan ya. Dan dari proses ini ada yang bisa merubah bentuk seperti kayak tempe, bisa juga dijadikan bahan untuk pengawetan gitu ya. Atau bisa juga sebagai bahan untuk meningkatkan atau memperkuat cita rasa gitu ya. Betul. Nah, dari pengalaman jalan-jalan keliling Indonesia, jadi saya melihat paling tidak ada 5 potensi yang saya anggap perlu diangkat. Pertama adalah budaya teknologi pangan yang berbasis dari kearifan lokal. Kemudian yang kedua adalah ekosistem pertanian rakyat. Jadi sebetulnya fermentasi ini berhubungan sama hasil-hasil pertanian kan? Betul. Yang ekosistemnya itu udah ada dan ekosistemnya masih sangat tradisional sebetulnya. Betul. Artinya kalau tuak itu aren gitu ya. Betul. Kalau tape itu beras, ketan gitu. Betul. Dan yang berikutnya adalah daya saing tentunya. Karena Indonesia punya daya saing yang unik di bidang fermentasi. Kenapa? Karena kita punya 17.000 pulau, ada di Katulistiwa, dan berbagai macam jenis mikroorganisme yang hidup tuh hidup di surganya. Betul. Alam dari bakteri maupun jamur gitu. Tapi kita juga nggak pernah tahu ada berapa sih sebetulnya jumlah bakteri dan jamur atau mikroorganisme yang ada khas Indonesia gitu. Nah, kalau sampai kita bisa tahu, mungkin itu akan menjadi satu keunikan di dalam produk-produk fermentasi ke depannya. Dan yang terakhir, saya juga melihat bahwa keunikan fermentasi Indonesia itu bisa menjadi salah satu potensi nation branding. Oh, oke. Gitu. Jadi kalau kita lihat Korea punya punya soju, punya kimchi, itu kan keunikan yang memang identik dengan suatu negara, gitu kan? Betul. Jadi saya lihat kalau fermentasi dan ini bisa kita kembangkan. Kimchi dan soju itu dua-duanya fermentasi ya, Pak? Iya, fermentasi. Jadi kalau itu semua kita bisa kembangkan, itu bisa menjadi salah satu elemen untuk memperkuat nation branding kita. Dan yang terakhir tentunya terkait dengan kedaulatan pangan. Oke. Jadi keberlimpahan dari hasil panen itu nggak perlu kita pusing, nggak perlu sampai jadi sampah atau tidak bermanfaat.
itu semua produk bisa difermentasi dan bahkan bisa memberikan nilai tambah. Oh, oke. Berarti penting juga untuk kedaulatan pangan ya Pak ya. Dan itu tujuannya Bapak memperjuangkan fermentasi Nusantara. Gitu. Ya. Nah, Pak, di zaman milenial ini ya, yang serba digital, serba serba elektronik gitu ya, digital, bahkan sudah sampai masuk ke dunia seperti metaverse gitu Pak ya. Apa sih relevansinya fermentasi Nusantara di kalangan generasi milenial Pak? Oke. Ya, generasi milenial dan generasi Gen Z ini kan sebetulnya generasi baru yang hampir bilang nggak kenal analog. Betul. Ya, jadi mereka adalah generasi digital gitu ya. Banyak dibicarakan bahwa ada gig ekonomi, ada ada disruption, macam-macam gitu ya. Dan saya melihat di sisi lain generasi milenial dan Gen Z ini lebih banyak dapat informasi. Oke. Terutama terhadap pangan gitu kan. Dan makanya sekarang ada tren baru, generasi-generasi muda ini bisa lebih menghargai pangan yang berasal dari bahan-bahan yang alam. Kalau bisa tidak perlu diproses secara kimia, gitu kan ya. Itu ada tren baru gitu kan. Bahkan juga ada generasi-generasi muda ini yang lebih fokus pada pilihan-pilihan makanan ke makanan-makanan kayak vegan gitu ya, vegetarian. Yang gitu lebih kan. sadar terhadap lingkungan ya. Lingkungan gitu kan. Nah, saya melihat dengan masuknya teknologi digital ini sebetulnya potensi kita untuk mengembangkan fermentasi warisan kearifan lokal ini jadi lebih luas gitu karena pengetahuannya banyak. Betul. Lucu sekali, agak ironis gitu ya bahwa kita punya warisan fermentasi yang umurnya udah ribuan tahun gitu ya. Kayak misalnya yang saya tahu tuh tempe gitu. Tempe itu kan sejak abad 17 tuh udah ada. Bahkan ada dokumentasinya di Serat Centini kalau nggak salah ya, betul, gitu Pak. kan. Betul. Kemudian juga ada minuman misalnya kayak tuak gitu. Tuak tuh udah disajikan dan ada di relief-relief candi itu abad ke-6 kalau nggak salah gitu ya. Nah, padahal nenek moyang kita itu nggak punya pengetahuan tentang teknologi sebetulnya. Betul. Tapi mereka bisa membuat satu budaya fermentasi bahkan masih hidup sampai sekarang gitu kan. Nah, kenapa kok nggak dengan pengetahuan modern ini kita bisa mengembangkan potensi-potensi itu? Karena tempe kan aslinya dari Indonesia gitu. Betul. Kalau bisa kan seluruh orang di dunia ini kita banjirin tempe. Iya, betul. Kira-kira gitu kan? Betul. Nah, tapi tempe kita yang dikenal sekarang juga cuman kedelai. Iya, betul. Padahal tempe itu kalau nggak salah ada 10 macam tempe dari kacang-kacangan khas Indonesia. Iya, gitu kacang koro misalnya ya, ada macam-macam tuh. Nah, itu makanya saya pikir budaya fermentasi tradisional ini masih sangat relevan, tapi bukan hanya jadi sejarah masa lalu. Kita harus mikirin ini harus ada pemajuan. Bagaimana melalui pemajuan, melalui riset dan teknologi, produk-produk fermentasi kita ini bisa dikemas sedemikian rupa dan bisa mendunia. Kalau masyarakat dunia kita kasih tahu manfaatnya apa sih? Betul. Gitu. Kalau kita ngimpor kimchi sama soju, mungkin suatu saat Korea bisa impor tempe dari kita ya Pak ya? Bener banget. Atau impor oncom atau tuak dari kita gitu. Bener banget. Makanya kemarin biar neraca perdagangan nggak jomplang gitu. Makanya kemarin bagus banget tuh si Nas Daily lagi main ke Indonesia. Ya. Salah satu country of protein katanya. Video yang pertama dibikin country of protein gitu. Nah, itu kan mengangkat image dan pemahaman atau pengetahuan dunia tentang tempe. Jadi dan manfaatnya gitu. Berarti tetap relevan ya Pak ya dengan generasi milenial sekarang. Sangat. Nah, mengapa Fermentusa penting untuk nation branding Indonesia Pak? Bicara nation branding itu sebuah negara akan dapat perhatian, akan dapat kepercayaan dari dunia kalau citra dari negaranya itu bagus gitu kan. Dan menurut saya nation branding itu kan dimensinya ada dimensi ekonomi, ada dimensi politik, juga ada dimensi budaya, ya kan. Nah, saya melihat ke depannya nih Indonesia kalau mau bersaing di pentas dunia
itu nggak cukup cuman misalnya dikenal sebagai pusatnya nikel untuk baterai lithium gitu. Nggak cukup itu aja, itu bagus gitu itu ya. bagus, tapi nggak cukup itu aja gitu betul, ya. betul. Artinya ekonomi Indonesia harus bagus, politik kita harus stabil, kita harus dikenal sebagai negara yang berbudaya gitu kan. Jadi saya pikir bicara soal budaya, apalagi budaya khususnya kuliner, teknologi pangan Indonesia harus diperkenalkan, gitu kan. Kalau sampai kita bisa punya 5 produk fermentasi yang bisa mendunia, itu langsung identik gitu. Tempe sekarang udah mulai nih gerakannya kan. Betul. Di London, di Eropa, di mana-mana udah mulai, di Jepang gitu kan. Tempe udah mulai lebih dikenal gitu kan. Nah, itu salah satu yang kita dorong juga untuk bisa dapat warisan budaya tak benda gitu kan, asli Indonesia, dan kita masih punya kesempatan peluang untuk ribuan produk yang sebetulnya bisa kita kurasi nanti. Mana yang bisa kita jadikan? Mana yang bisa jadikan nation branding? Nation branding di sektor kuliner. Iya. Gitu. Dan memang Pak, kalau kita suka ngobrol tuh ya, kayaknya Indonesia mau bikin the best aeroplane in the world, kayaknya susah Pak ya. Tapi kalau the best tempe in the world kayaknya bisa ya Pak. Masa nggak bisa sih? Iya kan? Kan kita yang punya tempe. Kalau kita bikin the best tempe in the world, mungkin bisa ya. Itu is achievable gitu. Nah, jadi menarik nih ya. Berarti nation branding juga penting teman-teman. Oke teman-teman, terima kasih sudah mendengarkan diskusi saya Harnas bersama Pak Bambang Britono hari ini dari Fermentasi Nusantara. Jangan lupa like and subscribe dan nyalakan notifikasinya supaya dapat informasi jika ada video baru. Kalau butuh informasi mengenai fermentasi Nusantara, silakan komen di bawah atau melalui Instagram di @fermentasi_nusantara. Nanti kami akan hubungi dan kita akan masukkan ke dalam komunitas kami. Sampai jumpa di forum fermentasi Nusantara berikutnya. Saya Harnas, bye.